Aplikasi perlindungan anak mengelola keuangan saat Ramadan. Berprestasi dengan keterbatasan. Halo Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir di sini untuk menemani Anda. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan beragam informasi yang menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, hari ini kami akan berbincang tentang upaya melestarikan budaya bangsa dalam segmen Bincang, dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, tingginya kasus kekerasan pada anak di Indonesia membutuhkan langkah-langkah pencegahan sedini mungkin agar setiap tahunnya tidak terus mengalami peningkatan. Bekerja sama dengan Yayasan Pandawa Care, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan aplikasi Pandawa Care sebagai pusat pengaduan dan pencegahan dini kekerasan kepada anak. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, setiap tahunnya angka kekerasan pada anak di Indonesia rata-rata naik sebesar 10 hingga 15%. Untuk menekan tingginya angka kekerasan pada anak, KPAI bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Keluarga Pandawa Care mengembangkan sistem aplikasi mobile bernama Pandawa Care. Aplikasi ini menjadi lini terdepan untuk pencegahan dini terhadap tindak kekerasan pada anak dan keluarga. Aplikasi ini memiliki sejumlah fitur pengaduan dan edukasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan kepada KPAI, pembelajaran bagi orang tua seputar bentuk kekerasan pada anak, dan layanan konsultasi online. Kedepannya, sistem pengaduan online ini diharapkan mampu menekan 3 hingga 5% tindak kekerasan pada anak di Indonesia. Ini ikhtiar ya, tentu soal berapa besarnya ini sangat terkait dengan berapa efektif program ini nanti di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kita berharap dengan adanya aplikasi online untuk kepentingan pencegahan potensi terjadinya kekerasan dan juga pelanggaran hak anak di tangan anak-anak kita, ini bisa mencegah, meminimalisir kasus-kasus yang terjadi. Aplikasi Pandawa Care juga dilengkapi fitur perlindungan keamanan pada anak. Melalui fitur SOS Panic Button atau tombol kepanikan, smartphone pengguna bisa mengeluarkan suara alarm yang menjadi penanda bahwa pengguna aplikasi dalam keadaan terancam. Sinyal bahaya yang muncul dari tombol kepanikan tersebut akan diterima oleh keluarga yang tergabung dalam aplikasi Pandawa Care. Sistem seperti ini telah banyak digunakan oleh masyarakat Eropa untuk mengetahui kondisi anak-anak ketika berada di luar rumah. Untuk tahap awal ini kita masih mengandalkan komunitas itu sendiri dan orang tua tentunya ya. Jadi setiap pengguna aplikasi Pandawa Care ini bisa menambahkan anggotanya hingga 3 anggota. Misalnya untuk orang tua, dia bisa tambahkan anaknya 2, kemudian istrinya. Ketika seorang anak membutuhkan bantuan darurat, maka anak bisa mengaktifkan active button. Kemudian dari panic button itu sendiri, dia akan membroadcast permintaan tolong itu ke keluarganya yang termasuk dalam jaringannya. Kemudian ke Satgas Perlindungan Anak. Satgas Perlindungan Anak ini ada di masing-masing wilayah. Setelah resmi diluncurkan pada Jumat lalu, nantinya KPAI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui paguyuban dan lembaga pendidikan sekolah yang ada di lingkungan masyarakat. Imam Asy'ari, Fajar Agestino, Tim Liputan, DAI TV. Ya, Indonesia memasuki bulan Ramadan 1438 Hijriah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan penyesuaian jam kerja bagi para pegawai negeri sipil. Ya, sejak kemarin jam pelayanan di berbagai instansi pemerintah dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang selama bulan puasa. Meski demikian, tidak ada perubahan dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan 1438 Hijriah.
Jika biasanya para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masuk kerja jam setengah 8 pagi dan pulang jam setengah 4 sore, maka pada tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 mendatang, PNS DKI Jakarta akan masuk kerja lebih awal, yaitu jam 7 pagi, dan pulang kerja lebih awal pula, jam 2 siang untuk hari Senin hingga Kamis atau setengah 3 sore di hari Jumat. Hal ini diberlakukan menyusul adanya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang penetapan jam kerja ASN, TNI, dan Polri selama bulan Ramadan. Salah satu instansi pemerintahan yang sudah menerapkan penyesuaian jam kerja saat bulan Ramadan ini adalah Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Ke-11 pegawai negeri sipil yang terdiri dari staf kelurahan, PTSP, hingga Disduk Capil sudah terlihat memasuki ruang kerja sejak jam setengah 7 pagi. Ya, pendapat saya malah lebih bagus ya, lebih pagi. Karena kan mereka juga kan puasa, karena kan pulangnya juga bisa ngurus keluarga juga. Meski kemarin adalah hari pertama pemberlakuan jam kerja baru saat Ramadan di tahun 2017 ini, namun Dwi selaku Lurah Tambora, Jakarta Barat, menjamin bahwa perubahan jam kerja ini dipastikan tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Saya berharap tidak ya, karena memang di bawah kemarin kepemimpinan Pak Gubernur ya, bahwasannya kita pelayanan yang kita utamakan, mau perubahan jam kerja selama puasa itu tidak berpengaruh kepada kinerja atau pelayanan. Mudah-mudahan kita di Kelurahan Tambora semua tetap semangat ya, walaupun kita kerja lebih maju ya, jam 7, setengah jam lebih maju ya, tapi saya berharap pelayanan di Kelurahan Tambora tidak terhambat. Kalau buat saya sih nggak jadi masalah ya, sepanjang anggota PTSP itu bisa mengcover ya tentang masalah pelayanan masyarakat. Ya artinya kan kalau ada perubahan jam menguntungkan dari aparat PTSP. Karena yang waktunya tadinya panjang kemudian diperpendek sehingga mengcover masyarakat. Tapi sepanjang PTSP itu bisa mengcover semua kerjaan pelayanan masyarakat, nggak jadi masalah. Dona Puspita, Fajar Agestino, DAI TV. Ya, memasuki bulan Ramadan, berbagai harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Otomatis hal ini mengharuskan para ibu rumah tangga untuk bisa menyiasati berbagai kenaikan harga dengan pemasukan yang selalu tetap. Salah satu ibu rumah tangga, Nining Rahmini, memiliki cara untuk menyiasati kenaikan harga tersebut. Seperti apa siasatnya? Berikut ini liputannya. Ketika bulan Ramadan tiba, para ibu rumah tangga akan dihadapi dengan meningkatnya harga-harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga dialami Nining Rahmini, ibu rumah tangga asal Bekasi, Jawa Barat. Ia mengaku pengeluaran rumah tangganya cukup besar pada bulan Ramadan. Jika pada bulan-bulan sebelumnya, Nining mengeluarkan biaya sebesar 3 juta rupiah untuk keperluan rumah tangga. Namun pada bulan Ramadan ini, ia memperkirakan akan mengeluarkan biaya sebesar 4 juta rupiah. Nambah 2/3 ya, 2/3 lah. Ibaratnya kalau 1 bulan itu 3 juta mungkin jadi 4 juta ya. Jadi nambah 1 juta lah untuk bulan Ramadan ini ya. Belum lagi nanti kalau udah pas mau Idul Fitri tuh. Pasti peningkatannya lebih kadang-kadang anak minta kue gitu ya, bikin kue atau apa. Itu kan memang disediain ya, tapi nggak begitu ini sih, seadanya aja gitu. Meski saat Ramadan pengeluaran cukup meningkat, Nining menyiasatinya dengan berbelanja kebutuhan pokok 3 hari sekali. Saat berbelanja, ia hanya membeli bahan seperti telur, kentang, dan jagung yang dapat diolah beberapa hari ke depan. Saat menjelang berbuka puasa, ibu rumah tangga ini memilih untuk memasak makanan untuk berbuka daripada membelinya. Lebih baik makanan dibikin sendiri dan kita belanja itu jangan tiap hari ya. Misalnya 3 hari sekali atau kalau bisa ya seminggu sekali buat bumbu-bumbu gitu. Cermat saat mengatur keuangan saat Ramadan menjadi nilai tambah bagi setiap ibu rumah tangga. Terlebih saat usia anak-anak semakin dewasa, di mana kebutuhan makan bisa ditekan lebih banyak, sehingga penghematan bisa diciptakan.
Wiwit Purnamasari, Denny Kurniawan, Dai TV, Jakarta. Indonesia, seni melukis kaligrafi modern kini sudah sangat sulit ditemukan setelah munculnya teknologi komputer yang mampu menyediakan berbagai macam desain huruf yang menarik. Di Jakarta, seorang seniman kaligrafi kembali mengenalkan seni kaligrafi modern melalui workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Ya, sekilas tulisan seperti ini sering kita temui saat mendapatkan kartu ucapan pada perayaan hari-hari besar. Inilah yang dinamakan seni kaligrafi modern. Seiring berkembangnya teknologi, tulisan kaligrafi seperti ini mulai ditinggalkan masyarakat. Karena kini berbagai jenis huruf kaligrafi dapat dengan mudah ditemukan pada pilihan huruf yang ada di dalam perangkat komputer. Melalui portal website maubelajarapa.com, Yohana Rose, seorang seniman kaligrafi modern, kembali mengenalkan seni kaligrafi ini kepada masyarakat yang dikemas dalam sebuah workshop. Umumnya dalam setiap workshop, Yohana mengajarkan sejumlah teknik-teknik dasar kepada peserta yang ikut berpartisipasi. Kali ini sih kita belajar fondasi dari kaligrafi, terutama modern calligraphy gitu sih. Jadi kita belajar dari basic, yaitu belajar stroke-stroke-nya, lalu selanjutnya kita belajar alfabet-alfabetnya, dan terakhir kombinasi alfabet untuk membentuk huruf dan kalimat. Dengan mempelajari kaligrafi modern, selain melatih ketelitian, kesabaran, dan keindahan, para peserta juga bisa mengaplikasikan seni kaligrafi modern untuk kebutuhan melalui media seperti kartu ucapan hari-hari besar dan kartu ucapan pernikahan. Sebenarnya sih kaligrafi aplikasinya banyak banget. Kalau untuk pribadi mungkin yang dia iseng-iseng belajar mungkin buat bikin kartu atau semacam cari hobi lah ya. Dan selain itu mungkin kalau ada orang yang di bidang seni, di graphic design, dia bisa kepake untuk di pekerjaannya dia. Misalnya dia bikin logo atau bikin desain untuk apa gitu, itu kepake banget. Memang kalau kita bilang kaligrafi itu bukan cuma sekedar nulis ya, tapi itu kan juga seni. Jadi banyak banget bisa kita aplikasikan, apalagi kalau aku di bidang wedding, bisa buat kartu undangan, kartu ucapan, terus kita bisa approve di leather dan lain-lain. Jadi bermanfaat banget sih itu. Aku sih sebenarnya untuk hanya pelatihan diri sendiri sih. Maksudnya aku kan ada anak di rumah gitu. Jadi pas aku me time untuk aku sendiri, pas aku lagi nggak ada anak tidur gitu. Jadi bisa dapat passion sendiri deh gitu. Untuk dapat mengikuti kelas kaligrafi modern, Anda harus merogoh kocek sebesar 500 hingga 700 ribu rupiah dengan durasi kelas selama 4 jam. Selain kelas kaligrafi modern, maubelajarapa.com juga menyediakan workshop kerajinan menenun, khusus bagi kaum perempuan. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah kegiatan workshop banyak diminati untuk mengisi ibadah puasa dengan kegiatan positif menjelang berbuka puasa. Nah, kenapa nggak kita bikin kelas yang bisa mereka mengadakan mengikuti kelas yang positif, seperti hari ini kelas kaligrafi yang nanti hasil tulisan kaligrafinya itu bisa untuk greeting cards, kartu ucapan hari Lebaran. Imam Asyari, Reski, Tim Liputan, Dai TV. Ya, pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan membahas tentang upaya melestarikan budaya bangsa setelah informasi yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas upaya untuk melestarikan budaya bangsa. Indonesia itu kaya, lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.200 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah yang harus kita apresiasi. Jangan sampai kemudian keberagaman ini menjadi terpecah belah hanya karena beberapa hal. Karena budaya Indonesia terlalu mahal dan terlalu kaya untuk dilupakan. Betul, sehingga kita mengundang seorang narasumber yang sangat spesial. Mengapa ia spesial? Karena ia berupaya sekali untuk mendata agar budaya kita ini tidak diklaim oleh orang lain. Nah, itu yang penting betul. Nah, spesialnya beliau adalah seorang peneliti atau ilmuwan yang berhasil memecahkan, sebut saja rahasia di balik pola atau motif batik. Ada juga aspek matematisnya dari Candi Borobudur. Selain itu juga ada teori kompleksitas dari lagu-lagu daerah Indonesia. Saya udah nggak sabar nih untuk tapi yang akan kita bahas hari ini,
Bukan itu, tapi kita akan membahas buku dan aplikasi kuliner Nusantara. Sedap ya kedengarannya ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Bang Hoki Situngkil selaku peneliti. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Indonesia begitu kaya akan keberagaman budaya karena memiliki lebih dari 17.000 kepulauan, 1.200 suku bangsa, dan 726 bahasa. Dengan banyaknya informasi budaya yang telah terdata, Sobat Budaya bersama Bandung V Institute membuat buku Kode-Kode Nusantara, sebuah kajian sains mutakhir atas jejak-jejak tradisi di Kepulauan Indonesia yang dikumpulkan selama lebih dari 11 tahun antara Sobat Budaya dan Bandung V Institute. Di dalam buku Kode-Kode Nusantara, pembaca bisa menyelami filosofi, makna dan lambang-lambang yang tersisip dalam setiap budaya tradisi Nusantara. Seperti cerita menarik di balik motif batik teruntung dan situs megalitikum Gunung Padang, serta informasi lengkap tentang kuliner-kuliner Nusantara. Temuan-temuan ilmiah ini merupakan upaya mengenalkan dan menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air melalui keberagaman budayanya. Saya suku Sunda Jawa, kelahiran Lampung. Jadi kalau di Lampung itu ada motif-motifnya seperti itu, tapis, ada motif pucuk rebung, ada kemudian bintang perak, ada ratu tulang bawang, macam-macam sekali. Tapi kalau dari hal budaya sebenarnya saya lebih suka ke lagu ya, nyanyi. Pernah dengar mungkin kalau dari Batak seringnya lagu Sik si Batu Manikam. Tapi pernah dengar nggak lagu Trilala sirege tumba, sirege tumba, singko. Tapi juga ada pada yang asik nih. Awak tak kicuah indah tahu ayam dan lumayan ya Matt ya. Saya suka dengan budaya Indonesia karena Indonesia itu sangat indah ya. Oke, kita langsung sama narasumber kita hari ini ada Bang Hoki. Halo Bang Hoki, apa kabar? Bang Hoki, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bang Hoki, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat sudah terbit cetakan pertama dari buku Kode-Kode Nusantara yang alhamdulillahnya sudah sold out. Iya, hampir habis katanya. Ya, dan ini masuk ke cetakan kedua ya, luar biasa. Tapi apa yang membuat Bang Hoki ini akhirnya kemudian menciptakan Kode-Kode Nusantara ini? Iya, apa namanya? Kan tadi udah sempat di tease sama Mona. Apa namanya? Kita menemukan, jadi kita tuh sebenarnya mendata budaya. Kita kumpulin secara digital semuanya, apa batik. Sekarang udah ada 40.000 entry. Motif itu sekitar 20.000 lah ya kali ya. Banyak sekali. Ada tenun, ada ornamen, ada apa namanya batik dan segala macam. Tuh totalnya 40.000 termasuk tarian, lagu tadi. Lagu ada 1.200-an. Gitu. Itu apa nah. Tapi ketika itu sudah terkumpul, ternyata ada sesuatu yang muncul dari yang terkumpul. Emang sih batik kan indah ya. Tapi ketika batik itu dijejerin sampai 6.000 jenis gitu. Nah itu apa namanya keindahannya jadi berbeda gitu dari sisi keindahan. Kemudian karena saya peneliti, ya dicobalah ya. Ada makanan enak di kulkas, kenapa nggak dicobain dicicipkan? Dicobalah dengan menggunakan metode ilmiah. Dari situ ternyata tersimpan bahwa begitu banyak sebenarnya informasi yang terkodekan di balik ekspresi budaya tradisional. Jadi ketika orang menari itu tidak sekedar menari. Ketika orang bikin ukiran, dia sebenarnya tidak sedang sekedar mengukir, tapi ada nasihat, ada pesan. Kayak tadi ada lagu-lagu yang disebut tadi itu punya cerita-cerita yang narasi-narasi yang kadang-kadang kita udah lupa. Udah lupa karena kita mungkin keasikan dengan ekspresi budayanya memang juga fun, lucu dan menarik, indah secara estetik luar biasa. Tapi ketika sains dicoba untuk melihat itu, kita mendapatkan begitu banyak informasi yang luar biasa. Dari sisi inovasi, dari sisi inspirasi, bahkan di bab terakhir buku ini kita bahkan punya hipotesis. Jangan-jangan kalau ini kita teruskan, pendataan ini kita teruskan, penelitian kita buka terus ke masyarakat peneliti, karena udah ada datanya nih, dari 40.000 artinya peneliti boleh masuk, datang meneliti dan melihat menggunakan data-data itu untuk keperluan-keperluan mereka. Kita bisa menjawab berbagai macam tantangan dan persoalan-persoalan modern. Kita mengalami banyak krisis sosial ekologis, krisis pencemaran lah, kan modernisme itu kan banyak dampaknya kan.
kalau ini kita teruskan, mungkin kita bisa memberikan beberapa solusi mungkin. Oke, jadi ada banyak sekali ya budaya-budaya Indonesia yang belum terpecahkan dan masih perlu didata seperti itu. Belum terpecahkan. Masih jadi misteri sampai hari ini. Bagaimana perjuangan Bang Hoki dalam mendata budaya-budaya Indonesia yang masih belum kita catat? Kita harus bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan catatannya. Risikonya hilang, terlupakan, dan kita akan kehilangan harta kekayaan yang paling besar. Di era informasi ini kan harta itu, kapital itu kan informasi ya, knowledge gitu. Jadi kalau itu hilang ya kita kehilangan harta yang sangat berharga gitu. Jadi itu harus diperjuangkan dengan segala cara. Salah satunya ya mungkin dengan bantuan Med dan Mona di sini, mengajak sebanyak mungkin teman-teman pemirsa untuk melihat perpustakaan digital budaya Indonesia yang sudah berdiri hampir 10 tahun sekarang. Sudah ada 40.000 data di sana, sudah ada sekitar 4.000-an volunteer yang submit data dari berbagai macam tempat di Indonesia yang menghasilkan buku ini bersama-sama, karena kalau kita sendiri nggak mungkin. Tenaga terbatas. Kalaupun ada uang yang sangat berlimpah juga belum tentu bisa. Ini bukan masalah uang, bukan masalah masalah waktu dan segala macam. Baik. Kalau dalam buku ini tersirat data-data budaya seputar motif batik. Tapi Bang Hoki juga meluncurkan aplikasi ya seputar kuliner Nusantara. Itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Sama Bincang Halo Indonesia, Unity in Diversity ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua, ibaratnya kayak Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbicara masalah, katakanlah ini kita tubuh, tangan ini adalah Jawa, tangan kiri ini adalah Sunda, kemudian kaki adalah Batak, kepala adalah Minang, semuanya akan menjadi satu dan berfungsi dengan baik kalau mereka ada masing-masingnya. Tidak akan mungkin bisa kalau ini Jawa, semua Jawa tidak akan berfungsi semuanya. Saya jadi teringat sebuah lagu, Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, narasumber kita hari ini adalah cucu dari komponis nasional yang menciptakan lagu tersebut. Wow, kita tanyakan langsung ya. Chance yang sangat luar biasa hari ini ya. Ya, Bang Hoki, apakah Bang Hoki ini terinspirasi dengan beliau almarhum El Manik sehingga sangat berkontribusi sekali dalam melestarikan budaya-budaya atau keragaman budaya yang ada di tanah air ini? Itu mungkin mengalir di darah seperti itu ya. Mungkin yang pasti yang banyak belajar lah ya dari almarhum. Kalau melihat beberapa karya tulisnya, beberapa kerja-kerja dia ketika masih seusia saya mungkin, ya pasti mungkin lah ya pasti ya. Lawang orang yang di luar aja bisa terinspirasi, apalagi saya sendiri ya. Masa nggak rugi amat ya. Iya. Sehingga Bang Hoki ini menelusuri ya ke tanah air, ke pelosok tanah air untuk mengumpulkan data-data bersama dengan sobat-sobat budaya lainnya selama 12 tahun. Selama itu. Dan apa yang telah berhasil dikumpulkan selama itu? Itu Kode Nusantara. Semuanya ada di dalam buku Kode Nusantara ini ya. Berapa banyak orang yang ikut terlibat di situ? Oh banyak. Dari tiap-tiap daerah? Iya, sekarang ada sekitar, kalau nggak salah hampir 40 ya komunitas-komunitas di daerah yang berkumpul untuk ekspedisi budaya, pendataan budaya, bahkan berkegiatan budaya masing-masing. Ada beberapa sobat budaya yang unik di daerah, bahkan ada sebuah budaya yang udah hampir punah, mereka angkat lagi dengan orang-orang muda dan segala macam itu banyak. Ada ribuan kontributor di web saja itu 4.000 kurang. Bagaimana caranya Bang Hoki merangkul mereka? Nggak ada caranya. Jadi justru di situ tadi Bhinneka Tunggal Ikanya. Ada sesuatu di antara kita yang membuat kita mungkin bersaudara ya. Saya juga kaget. Dulu awalnya web perpustakaan digital budaya Indonesia ini dibikinnya tuh sebenarnya sistem web biasa gitu ya. Jadi hanya admin yang bisa memposting segala macam. Tapi lama-lama kita buka. Ketika kita buka total, ternyata ribuan orang ikut berkontribusi, SMP, SMA, anak kuliah, bahkan yang sampai senior, ada yang ikut mendaftar,
mensubmit data budaya. Dan itu nggak ada yang minta, kita hanya bermodalkan sosial media, Facebook, Twitter, nggak ada pakai aneh-aneh awalnya, tapi itu pun udah lumayan. Bangga sekali ya masyarakat Indonesia ini masih aware ya, masih sangat patriotis sekali. Oke. Nah katanya juga ada aplikasi nih yang memperlihatkan bagaimana ragamnya kuliner Nusantara. Itu akan sebelum kita membahasnya, kita akan simak dulu dalam tayangan berikut ini. Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004, Indonesia memiliki 17.000 pulau, baik yang sudah diberi nama maupun yang belum diberi nama. Maka dari itu, tak heran jika Indonesia memiliki ribuan jenis makanan dan minuman tradisional yang berasal dari beragam etnis dan ras. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan budaya Indonesia, Komunitas Sobat Budaya Indonesia telah melakukan pendataan budaya terhadap makanan dan minuman Nusantara. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat hampir 1.500 resep hidangan tradisional Indonesia yang terdiri dari 50 jenis soto, lebih dari 60 jenis masakan sate, dan 100 jenis sambal. Meski ragam jenis kuliner Nusantara begitu banyak, namun belum banyak upaya sistematik untuk memetakan kekayaan budaya tradisional ini. Padahal pendataan budaya penting dilakukan untuk menangkal klaim dari negara lain, serta menggali pengetahuan atau filosofi di baliknya. Untuk itu, Sobat Budaya bersama Bandung V Institute membuat peta kuliner Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi digital yang dapat diunduh secara gratis bagi pengguna perangkat ponsel pintar. Melalui peta kuliner ini, masyarakat agar dapat mengenali beragam kuliner dari berbagai daerah di Indonesia dan dapat melihat hubungan kekerabatan antara kuliner suatu daerah dengan daerah lainnya. Ya, mungkin ini bisa menjadi alternatif untuk aplikasi media daring yang saat ini kita temukan. Kalau berbicara media daring, sekarang kayaknya banyak yang negatif ya. Kita beralih dari yang negatif-negatif ke yang lebih positif dengan belajar peta kuliner Nusantara. Hasil karya Bang Hoki Sitomukir ya. Betul, kita bisa belajar dari resepnya juga loh. Oke, kita kembali lagi ke Bang Hoki. Bang Hoki, luar biasa. Tadi sudah buku kode Nusantara. Ada lagi peta kuliner Nusantara. Bisa diperlihatkan bagaimana kemudian aplikasi ini adalah peta kuliner Nusantara. Ini dibikin berdasarkan resep. Jadi di sini ada sekitar 1.600, 1.700, hampir 1.700 resep makanan dan minuman. Mungkin agak digeser lagi biar bisa di close up sama kamera. Bisa di close up. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu ada makanannya ada yang dari laut, ada yang dari berbagai macam bahannya dan segala macam. Kita di sini ada sekitar hampir 200 bubur. Bisa kita cek kalau dia berkerabat begini artinya dia berdekatan. Jadi ini kayak nunjukin kebinekaan, tapi juga satu kerabatan. Jadi meskipun pedasnya rendang sama pedasnya coto Makassar itu kayak jauh ya, pulaunya kan jauh, kita harus lewatin ini. Tapi dia sebenarnya punya kekerabatan. Nah, dari mana kita bisa lihat kerabatannya? Itu dari bahan masakannya. Kita kan kayak rempah-rempah ya. Jadi mencari makanan itu dengan aplikasi ini kita bisa melihatnya melalui rempah-rempahnya. Makanan yang dibikin pakai daun loncang misalnya, pakai cara loncang saya juga dengar nih. Nah, hebat ya. Kita ini memang makanan itu adalah memang salah satu budaya yang langsung berhubungan sama ekosistem manusia itu ada kan gitu. Jadi sama-sama bubur, sama-sama soto, ada 200 soto, ada sekitar 180 bubur, ada sekian ratus jenis minuman penyegar dan segala macam masuk angin. Tapi yang membedakan antara satu daerah sama daerah itu adalah bumbunya, rempah yang dipakai. Tiap daerah punya rempah yang berbeda-beda. Oke, lalu bagaimana Bang Hoki mengumpulkan data-data ini? Apakah perlu Bang Hoki sendiri turun ke lapangan menelusuri daerah tersebut satu persatu atau seperti apa? Iya, pada awalnya iyalah ya. Siapa yang mau ya? Gitu, karena apalagi ini kan datanya kan dipakai bukan untuk diterbitkan, bukan untuk keperluan komersil, tapi untuk diteliti malah. Gitu. Meskipun memang ya dengan ini beberapa teman-teman yang wirausaha juga bisa bikin sudah ada yang mencoba mengkomersilkan, misalnya dia cari makanan yang unik dan segala macam, dia produksi atau dia ubah komposisinya sedemikian supaya ini, karena di sini ada resepnya juga
ya itu mungkin bisa aja secara komersil. Tapi waktu pertama kali ini dilakukan, ini kita pengen lihat seberapa berkerabatkah lidahnya orang Indonesia. Saya jadi penasaran kenapa ya kuliner yang dipilih oleh Bang Hoki, kenapa tidak yang lain? Dan juga pengalaman apa yang didapatkan selama Bang Hoki 12 tahun itu menelusuri daerah-daerah di tanah air. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu. Halo Indonesia masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ternyata ada lebih dari 180 bubur di Indonesia. Setahu saya cuma bubur sumsum ya kalau tradisional, atau kalau lagi ada Jawa itu kalau ada lahiran anak-anak itu bubur merah putih. Bubur merah putih. Yang saya pikir itu tradisional, ternyata lebih dari 180. Inilah gunanya Bang Hoki ada hari ini untuk menjelaskan ke kita bahwa tidak sesempit itu bubur yang ada di Indonesia ya. Betul, bukan hanya bubur ya. Betul sekali. Kita kembali ke Bang Hoki. Bang Hoki, bagaimana kemudian apakah memang ada tantangan khusus untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini, dan memang semuanya memang sudah terdata sebelumnya atau belum sebenarnya? Semuanya tidak terdata lah. Semuanya itu unstructured, tersebar. Bahkan beberapa bisa kita mengklaim bahwa yang ada di web Budaya Indonesia.org, kalau nanti teman-teman bisa ngelihat di www.budayaindonesia.org, itu beberapa data justru adanya di situ, nggak ada lagi di Google. Jadi kita pertama kali ngangkat karena emang udah nggak ada lagi, sudah tidak pernah ada yang ini. Tapi sebagian besar juga sudah ada di blog, ada yang ngeblok dan segala macam. Tapi memang perjuangannya adalah itu. Ketika kita kan melihat batik sebagai batik aja kan, melihat bubur ya sebagai bubur aja, makanan, sarapan atau apa gitu. Tapi sebenarnya di balik tadi bubur merah putih itu ada ceritanya. Oh gitu. Iya, itu nggak bisa dilepaskan dari tradisi dan filosofi, cara pandang dan segala macam, bahkan kesenian, gamelan. Jadi itu punya kait-mengkait satu sama lain, itu tidak terstruktur. Ketika mendata, kita kan harus menstrukturkan. Misalnya kalau mau ini nih, mau bubur merah putih. Bubur merah putih mau direkomendasi, itu yang direkomendasi apa dulu? Apakah fotonya, apakah video cara masaknya, atau orang lagi makan rame-rame, atau pas upacaranya, atau apanya? Nah itu kan juga punya challenge yang berbeda-beda. Bayangkan harus mengkoordinir ribuan teman-teman yang punya semangat yang besar untuk mendata budaya, tapi ya caranya kan untuk bisa masuk ke sebuah bentuk aplikasi digital, dia harus standar. Itu juga challenge. Oke, Bang, tapi kalau kita berbicara tentang pemerintahan Indonesia masa lama, ini kan transmigrasi. Ketika mungkin ada orang Jawa berpindah ke Sumatera atau Kalimantan, mereka membawa budaya ke sana. Bagaimana untuk mengklasifikasikan, katakanlah seperti bubur merah putih yang saya temukan banyak di suku Jawa, tapi banyak juga terjadi di Sumatera. Untuk mengklasifikasikan bahwa ini memang berasal dari Jawa, ini Sumatera, ini Kalimantan, seperti apa? Jadi itu juga temuan yang menarik. Jadi sebenarnya sudah susah kita menyebut mana yang asli, mana yang enggak. Gitu. Sempat kemarin setahun lalu kita coba bikin workshop penelitian gitu ya. Kan kita bikin peta batik tuh. Ini peta batik nih kan. Nah, dicoba lihat. Waktu itu kita coba lihat seberapa besar sebenarnya. Waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sempat berujar mengomentari penelitian kita. Dia mengatakan sebenarnya kita tuh banyak pengaruh Tiongkok loh sebenarnya di batik. Terus kita pengen tahu sejauh mana sebenarnya pengaruh Tiongkok. Jadi carilah berbagai macam algoritma kita coba untuk mengecek seberapa banyak. Sama kayak mungkin di bubur, nanti di lagu juga gitu. Yang menarik adalah kita sudah tidak bisa mengidentifikasi mana Tiongkok di situ. Udah terlalu nyatu. Sebelum transmigrasi juga Belanda bikin transmigrasi. Yang Indonesia Belanda juga bikin. Sebelumnya juga udah ada berbagai, kita ini bangsa pelaut kan. Bahari ya, kita nyebrang segala macam. Artinya akulturasi pasti terjadi, dan justru disitulah kita jadi budaya itu bagi orang Indonesia itu sepertinya bukanlah suatu hal yang sesimpel indikasi geografis. Jadi etnisitas kita itu unik. Kita itu memang Bhinneka Tunggal Ika itu udah pas, gitu ya. Bukan sekedar slogan kayaknya ya. Oke, dari cerita Bung Hoki ini sangat kompleks ya, sangat ribet juga. Bagaimana dengan peran dan dukungan pemerintah terhadap upaya Bang Hoki ini dalam melestarikan budaya bangsa kita? Ya harus diakui ya lebih dari 10 tahun pengumpulan data, penelitian, kita juga nggak bisa bilang bahwa nggak ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah ada, tapi kalau saya mau jujur, boleh jujur kan? Ya, silahkan. Kalau mau jujur ya harusnya bisa lebih.
gitu apa namanya tapi kalau dibilang ada dan kita sangat bersyukur sebenarnya beberapa teman-teman pemerintah mungkin juga masalah birokrasi kita juga nggak tahu ya namanya administrasi pemerintah juga tapi yang pasti kita juga pelan-pelan mengajak menginduksi teman-teman yang duduk di pemerintahan dan birokrasi untuk ikut bantu dong. Karena sebenarnya ini sebenarnya bukan tugas pemerintah saja sebenarnya. Meskipun orang bilang ini kan harusnya kementerian dong apa. Sebenarnya enggak. Ini justru saya waktu di beberapa tempat waktu konferensi internasional, waktu saya mempublikasikan hasil penelitian ini kan ada beberapa forum. Tak jarang saya mengatakan bahwa dengan melihat peta kuliner ini, peta batik ini gitu ya. Ini peta lagu-lagu tradisi. Ini peta kuliner yang baru yang baru kita launching. Ini menunjukkan keragaman yang luar biasa. Nggak ada negara yang seperti Indonesia. Apa keragamannya? Jadi kesatuan Indonesia itu kayaknya bukan cuma tanggung jawab orang Indonesia deh, tapi juga tanggung jawab seluruh kemanusiaan. Karena kalau mau melihat banyak hal di Maori, di Ethiopia, di Vietnam, kita bisa melihat jejak-jejaknya di sini. Artinya ini akan mendukung pengetahuan di kemudian hari. Oke, setelah batik kuliner ada rencana mau mendata apa lagi ke depan, Bang Hoki? Sekarang yang jadi challenge yang luar biasa itu adalah tari. Tari ya? Oke. Itu belum ada yang kita ketahui. Lagu-lagu sudah? Lagu sudah. Oke. Lalu bagaimana kalau pemirsa ingin mendapatkan aplikasi ini untuk mengenal dan belajar lebih jauh lagi? Iya, kita undang pertama tentu ke web budaya, ke perpustakaan digital yang kita bikin, www.budayaindonesia.org. Tapi kalau aplikasi-aplikasi itu bisa dicek aja di App Store, di-download di App Store ataupun di Google Play Store. Nah, di situ ada. Kalau batik ketik aja batik map. Kalau lagu Indomuse namanya. Indomuse kalau kuliner Nusa Kuliner nama ini apps-nya. Kalau dulu mungkin para pejuang kita memperjuangkan Indonesia dengan cinta Indonesia dengan berperang. Sekarang kita mencoba mencintai Indonesia dengan mencintai budaya-budaya Indonesia. Salah satunya melalui aplikasi yang sudah diciptakan oleh seorang Hoki Sitompul. Terima kasih Bang Hoki sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga generasi milenial juga bisa mengikuti langkah Bang Hoki untuk kemudian jauh lebih cinta dengan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bang Hoki. Terima kasih telah hadir dan bergabung di Halo Indonesia. Ya pemirsa, kami masih punya beragam informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tetaplah bersama kami hanya di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sikdam Hasim Gayo menyebabkan ia tidak bisa melihat. Hal ini sempat membuatnya putus asa dan sempat terlintas untuk mengakhiri hidupnya. Ya, namun sang ibu selalu menyemangatinya untuk terus berprestasi meski mengalami keterbatasan. Sikdam Hasim Gayo dahulu adalah seorang pemuda yang terlahir dengan keadaan fisik yang normal. Namun, peristiwa kecelakaan mobil telah merubah hidupnya. Di usianya yang ketika itu 22 tahun, dia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa melihat akibat kecelakaan. Dirinya sangat terguncang, terpuruk bahkan marah pada Tuhan. Sempat terlintas di benaknya untuk mengakhiri hidup sebagai jalan keluar terhadap masalah yang ia hadapi. Tapi setahun kemudian saya sadar bahwa mata itu bukan segalanya bagi saya. Saya yakin bahwa saya masih bisa belajar, bekerja, dan melanjutkan hidup walaupun tanpa mata saya. Hingga akhirnya saya menemukan cara-cara emas hidup dengan disabilitas. Lambat laun, pria penggagas lembaga Young Voices Indonesia ini kembali bangkit dengan belajar mengenal lingkungan. Ketika itu tidak mudah bagi Sikdam untuk beradaptasi dengan kekurangannya. Ia sering menabrak dinding, jatuh dalam kubangan, bahkan pernah tertipu dalam suatu transaksi. Untuk membangkitkan semangatnya, sang bunda mengajak Sikdam ke panti disabilitas. Di sini ia bisa mengetahui bagaimana para penyintas disabilitas menjalani hidup. Dan di sini pula lah ia mulai bersyukur karena masih ada penyintas disabilitas yang keadaannya jauh dari dirinya. Tidak hanya membuat forum disabilitas, Sikdam juga berkesempatan menjadi pengajar bahasa Inggris di salah satu sekolah di Tangerang, Banten. Sadar dengan keterbatasan yang dimilikinya, Sikdam harus kreatif menciptakan metode yang menarik untuk siswanya. Sekarang saya seorang pengajar Inggris
saya juga aktif di berbagai organisasi, saya aktivis penyuara hak disabilitas, saya juga memberikan semacam seminar atau kelas motivasi di kampus-kampus atau di beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu kegiatan saya saat ini. Atas dedikasinya di bidang sosial dan pendidikan, nama Sikdam mulai terdengar di kancah internasional. Dia pernah terpilih mewakili Indonesia di Konferensi Global Pemuda di Kenya, Afrika. Di bidang akademis, ia berhasil menyelesaikan program studi internasional dan berbicara di gedung Parlemen Korea Selatan. Tahun 2014, Sikdam menerima penghargaan International Award for Youth People dari Kerajaan Inggris yang langsung diberikan oleh Pangeran Edward. 1 tahun kemudian, Sikdam kembali diundang dan menjadi tunanetra pertama di dunia yang berpidato di acara Special Royal Dinner with Royal Family. Saya ingin bilang ke mereka bahwa disabilitas itu bukan penghalang untuk kita bisa sukses. Disabilitas itu bukan hambatan bagi kita untuk terus berkarya dan belajar. Keterbatasan yang dimiliki seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi dia untuk maju, berkarya dan Ya, jika tadi Sikdam bisa bertemu dengan berbagai tokoh dunia, lain halnya dengan Ahmad Prayoga yang meski tidak memiliki tangan dan kaki, namun ia masih bisa menghasilkan karya seni yang menarik. Ya, dengan ketekunannya ia bisa menghasilkan lukisan yang menarik. Selain itu, ia pun juga dipercaya diri meski memiliki keterbatasan. Keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi Ahmad Prayoga untuk menjalani kehidupan. Remaja 18 tahun ini harus kehilangan kaki dan tangannya akibat kecelakaan kerja 1,5 tahun yang lalu. Ia tidak ingin meratapi nasib. Untuk itu, ia berusaha untuk terus menjadi berarti, salah satunya dengan menekuni dunia seni lukis. Untuk bisa melukis dengan menggunakan mulut, pria asal Medan ini memerlukan waktu selama 1,5 tahun. Dengan menggunakan mulut, guratan cat minyak pada kanvas seolah menjadi bukti semangat juang Yoga dalam menata kembali kehidupannya, dan hasil karya lukisan yang tak kalah bagus dengan pelukis pada umumnya. Yoga pengen dengan Yoga melukis orang-orang yang di luar sana putus asa atau nggak punya percaya diri, dengan lihat Yoga yang melukis atau dengan lihat lukisan Yoga jadi balik lagi percaya dirinya, dia punya semangat. Itu harapan Yoga. Dengan Yoga melukis, Yoga bisa beli tangan palsu yang robot itu, Bang, yang bisa bergerak itu. Yoga pengen beli itu karena sedikit banyaknya itu bisa membantu Yoga beraktivitas. Keterbatasan yang ia miliki tidak membuat anak laki-laki dari pasangan Sugiono dan Sri Rahayu menjadi sosok yang rendah diri. Namun sebaliknya, ia menjadi seorang pemuda yang percaya diri di lingkungan rumahnya. Ya, Yoga sebenarnya ingin melanjutkan pendidikan Yoga, Bang, gitu. Yoga berharap Yoga bisa kuliah lagi. Namun yang kendalanya Yoga kan orang nggak punya, Bang. Jadi untuk biaya kuliah itu berat gitu. Orang tua nggak sanggup kalau untuk menguliakan Yoga. Dengan segala keterbatasannya, Yoga membuka mata dan hati siapa saja untuk selalu bersyukur dengan yang dimiliki saat ini. Semangat juang yang tinggi, serta keinginan untuk terus maju menjadi pesan moral yang dapat diambil dari sosok seorang Ahmad Prayoga dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tim Liputan, DAI TV. Ya, Yoga dan Hasim sangat luar biasa. Tapi yang luar biasa juga adalah teman-teman kelompok seni disabilitas dari Tiongkok yang akan hadir ke Indonesia di 3 tempat, Jakarta, Surabaya, dan Medan untuk menghibur kita dalam rangka 10 tahun DAI TV di akhir bulan Juli nanti. Nantikan ya. Ya, mereka mementaskan aksi yang sangat spektakuler seperti itu. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kecintaannya pada dunia agrikultur mendorong seorang Subari Ponimin menggeluti pertanian. Dengan kesungguhan hati, tak kurang 20 jenis komoditi pertanian berhasil ditanam di lahan miliknya sendiri. Ya, ia pun tidak segan untuk belajar dan mengikuti berbagai pelatihan pertanian yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Hal tersebut ia jalani agar bisa menghasilkan dan mengembangkan hasil pertanian di lahan gersang. Jejak orang tua sebagai petani diteruskan Subardi Ponimin.
Pria yang akrab disapa Ponimin ini menggarap lahannya di Pedukuhan Seropan, Kecamatan Delingo, Bantul Timur, Yogyakarta. Lahan gersang yang sebagian besar ada di wilayah ini meneguhkan hatinya untuk bersungguh hati menggarap lahan. Setelah melalui proses yang panjang, ia berhasil mengembangkan hasil pertanian di bekas lahan gersang ini, seperti singkong, jagung, dan kacang kedelai. Selain itu juga ada pisang, kelapa, serai, laos, dan nangka. Bagi Ponimin, bertani bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun juga untuk menjaga kesehatannya. Hidup itu yang dicari tentram, aman, dan sehat. Sehat, karena padinya itu buatnya mupuk kepentingan sendiri bisa diperkirakan. Oleh kumupuk kudune ming semene. Tuh. Nah, kalau masalah sayuran itu yang dari pasar itu hanya sedikit. Yang banyak kan hasil kebun, hasil ladang, ada sayur-sayur apa itu hijau-hijauan. Karena kalau makannya tidak pernah yang hijau itu kebanyakan kurang sehat. Cara bertani yang dilakukan Ponimin mendapat apresiasi dari ahli pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Murdiati Garjito. Dengan caranya dia sendiri, tapi ini mengikuti agrobiodiversity. Karena dia bertani lebih dari 20 komoditi di tanahnya dia sendiri. Kemudian dia nikmati sendiri, wujud kenikmatan itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Untuk mengasah ilmu bertaninya, Ponimin tak segan untuk belajar dari banyak pihak, seperti pelatihan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, BP4K atau Mantri Tani, dan juga sering mengikuti diskusi antar petani. Dari situlah ia mendapatkan banyak pelajaran mengenai pertanian ataupun perkebunan yang kemudian ia terapkan di lahan miliknya. Kalau petani saya itu dari orang tua yang memberi petunjuk dulunya, tapi sesudah itu mencari pengalaman sendiri lewat Mantri Tani, lewat pertemuan-pertemuan pertanian itu untuk masukan. Ini ada tanah yang lowong. Ya, tanah yang lowong itu kalau ditanami jodohnya yang apa kan gitu. Kalau saya tanami begini orang buatan tidak jodoh, saya berikan jodohnya seperti ini, jodohnya seperti ini, gitu. Kecintaannya terhadap pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga diharapkan dapat melestarikan budaya Nusantara dalam hal kekayaan pangan. Tim Liputan, DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali lagi tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.tv. Akhir kata, saya Mona Chandra. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.